Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengawali hari-hari kita dalam satu pekan ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pada hari ini firman Tuhan untuk kita yang mencoba mengarahkan hidup kita diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Anggonani paretania tuhita ondo, akon taha persayai do anak niai, ima Yesus Kristus, jana akon marsia olongan do hita sama hita, songon nai paretahon ni Kristus tuhita." Dalam bahasa Indonesia, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, banyak orang mengira bahwa ketika dia diselamatkan, bahwa yang dibutuhkan Allah dari dia adalah persembahannya. Kemudian sehingga dia melakukan berbagai hal melalui pemberian atau persembahan dan tindakan-tindakan menolong orang lain, diakonia, yang dianggap adalah sebagai yang dibutuhkan Allah untuk menjadi membayar keselamatan yang sudah diterimanya. Juga ada orang yang beranggapan bahwa perbuatan baik dan ibadahnya merupakan sesuatu yang terpenting bagi Allah. Namun Yohanes mengingatkan kepada kita pada saat ini apa yang dibutuhkan Allah dengan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Ada dua hal pada firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Percaya artinya ketika kita sudah meyakini sesuatu, kita akan digerakkan oleh keyakinan kita itu. Percaya ketika kita mempercayai ataupun melakukan pemahaman kepada sesuatu dan pola hidup kita diarahkan oleh kepercayaan kita itu. Itulah percaya. Sehingga kepercayaan bukan teoritis, namun kepercayaan itu kelihatan dari tindakan praktis kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengatakan bahwa ketika saya percaya bahwa Tuhan menyelamatkan saya, maka kita harus hidup di dalam keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Sehingga kita tidak merasa dikungkung ataupun dipenjarakan oleh perasaan-perasaan bersalah dan berdosa. Namun Allah sudah melepaskan, Yesus sudah membebaskan kita. Kepercayaan ini adalah sebuah modal yang dibutuhkan oleh Allah. Sehingga dengan kepercayaan itu arah kehidupan kita tetap melihat kepada kuasa Allah dalam kehidupan kita. Bertanya dan tergantung kepada Allah di dalam segala hal yang kita lakukan. Kalau kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus, maka kehidupan kita akan menjadi terasa gersang dan kurang tanpa bertanya dan meminta petunjuk daripada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani hari-hari kita, pasti kepercayaan kita diawali dengan menyembah Yesus Kristus dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua yang dibutuhkan oleh orang yang sudah diselamatkan adalah saling mengasihi. Dikatakan pada firman Tuhan, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Yesus kepada kita. Kalau kata saling artinya, kalau saya mengasihi Anda, Anda mengasihi saya. Kalau Anda mengasihi seseorang, maka seseorang itu juga mengasihi Anda. Artinya ada timbal balik. Kehidupan orang yang percaya itu dikatakan saling mengasihi adalah memberikan kasih dan menerima kasih
Sehingga kehidupan komunitas orang percaya itu kelihatan daripada tindakan-tindakan kasih yang dimilikinya. Orang akan mengenali Yesus Kristus dari komunitas yang saling mengasihi itu. Tidak ada egoisme di dalamnya, namun yang ada adalah sebuah sikap yang saling mendukung, saling memberi, saling memahami, dan saling mengerti satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, artinya kedua hal ini mau dibutuhkan bagi kehidupan orang percaya. Pertama, interaksi horizontal antara diri kita dengan Allah, yaitu melalui kepercayaan. Yang kedua adalah interaksi vertikal antara kehidupan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kedua hal ini, vertikal dan horizontal itu, menjadi sesuatu yang menjadi terpaut satu dengan yang lain, yang saling mengasihi, dan kasih itu dimunculkan dari keberimanan, kepercayaan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, ternyata Tuhan membutuhkan iman kita. Dan Tuhan juga membutuhkan sikap praktek kasih dalam kehidupan kita. Dan Dia menuntut itu dari kehidupan sebagai orang percaya. Oleh karena itu, jalanilah hari-harimu dengan iman. Dan tunjukkanlah imanmu dengan saling mengasihi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita lakukan. Mari hidup dalam iman dan kasih yang sudah dinyatakan Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan mengingatkan kami bahwa Tuhan membutuhkan iman kami. Tuhan menuntut iman daripada kehidupan kami. Dan juga Tuhan memberikan pemahaman agar kami saling mengasihi, memberikan kasih dan menerima kasih satu dengan yang lain sebagai orang percaya. Jadikan firman ini menjadi pelita dan menjadi terang dalam kehidupan kami. Dan hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan firman ini. Kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang bergumul. Dan biarlah apa yang akan mereka lakukan sepanjang satu pekan ke depan di dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Dan Tuhan memberikan keberhasilan dalam hidup mereka. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.